Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lelen Holisa. Saya dari Prodi Gizi 2B dengan NIM 212230911153. Nah, saya di sini akan memaparkan materi mengenai etika dan budaya makan di suku Sasak. Dalam mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan yang diampu oleh Ibu Esi Julpiani SPSI MHKes. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama itu ada konsep tentang makanan. Menurut orang Sasak, makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, yang dapat mengenyangkan dan juga menyenangkan hati. Dilihat pengertian itu, makanan orang Sasak dapat dibedakan menjadi makanan sehari-hari atau makanan pokok, makanan upacara, dan juga makanan pangan. Dalam bahasa Sasaknya yaitu kakenan. Pada umumnya hanya satu macam ditambah dengan sayur hijau atau jangan kelak dengan sambal dan garam sebagai perangsang. Dalam konsep makanan orang Sasak bahwa yang dapat mengenyangkan dan menggemukkan hanyalah nasi, lauk pauk dan juga sayur mayur hanya berfungsi sebagai penyedap dan pelancar. Karena itu susunan menu tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Bagi mereka, nasi adalah makanan yang utama. Bila sudah ada nasi, kesehatan dan pertumbuhan orang pasti terjamin. Maka selain nasi dianggap belum makan, sekalipun sampai kenyang. Orang Sasak juga mempercayai kehidupan setelah mati, makhluk gaib dan arwah nenek moyang. Untuk menghormati hal-hal tersebut agar dapat memberikan keselamatan baik bagi yang sudah mati maupun yang masih hidup, maka diadakan upacara-upacara tertentu. Dalam setiap upacara-upacara tersebut, maka mereka akan menyajikan makanan yang lebih daripada kebiasaan sehari-hari, terutama kualitas dan kuantitasnya. Golongan makanan yang ketiga adalah yang disebut oleh orang Sasak dengan kakenan. Kakenan ini artinya makanan selain nasi. Nah, termasuk ke dalam golongan ini adalah segala jenis jajanan, jagung, dan juga berbagai jenis umbi-umbian yang enak dimakan sebagai nyamikan atau cemilan. Sebagai masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, maka suku Sasak tidak mengkonsumsi makanan-makanan tertentu seperti babi, darah, bangkai, kecuali ikan dan belalang. Begitu juga makanan yang dianggap hidup di dua alam seperti katak, serta juga makanan yang menjijikan seperti kelelawar dan ular. Masyarakat juga masih ada yang pantang terhadap makanan tertentu dengan alasan kesehatan seperti ibu hamil tidak boleh makan nanas, durian karena panas dan juga dapat berdampak pada bayi yang dikandungnya. Orang patah tulang juga tidak boleh makan daun paku karena bisa membuat ngilu. Menyisakan makanan merupakan hal yang tabu, berarti tidak menghargai karunia Allah yang telah memberikan makanan. Oleh karena itu, untuk menanamkan hal itu, maka anak-anak diajarkan untuk makan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak boleh ada sisa. Pada acara-acara keagamaan dan adat, maka jika ada sisa maka akan dibawa pulang sebagai berkat. Selanjutnya ada etika makan. Suku Sasak sangat menghargai makanan karena mereka beranggapan bahwa makanan itulah yang membuat mereka tumbuh. Makanan akan menjadi darah dan daging mereka, sehingga mereka akan sangat berhati-hati dalam mencari dan memperlakukan makanan. Nasi tidak boleh diduduki atau dilangkahi, sehingga penempatannya sangat diperhatikan. Makanan yang baik dapat menjernihkan pikiran, sedangkan makanan yang haram dapat mendorong manusia pada kesesatan dan juga pikiran yang kotor. Karena itu, mulai dari pembibitannya sampai penyajiannya berupa makanan diusahakan sebaik mungkin agar membawa berkah bagi kehidupan manusia. Alat untuk memasak nasi disebut dengan periuk. Setelah matang, nasi disendok dari periuk, dimasukkan ke dalam rombong atau ponjol atau gadang, kemudian disimpan dengan cara menaruh pada suatu gantungan yang disebut lanjak. Perlakuan ini bertujuan untuk menghindari nasi dari tikus, serta menempatkan nasi lebih tinggi atau atas agar tidak dilangkahi. Pada umumnya, para wanita atau ibu Sasak mengatur kerja di dapur berakhir bertepatan dengan waktu makan tiba. Pada waktu makan tiba, mereka telah siap menyajikan makan siang untuk keluarganya.
Nah, pada akhir-akhir ini menyampah atau sarapan pagi menjadi populer di kalangan anak-anak sekolah di kota dan orang-orang Sasak juga yang bekerja sebagai buruh, pedagang, dan juga pegawai negeri. Demikian pula di kalangan kusir Cikar atau Cidomo dan sopir. Di kalangan petani, sarapan juga sudah mulai populer. Hanya di antara mereka terdapat dua golongan besar dilihat dari bahan sarapan. Petani-petani di desa kebanyakan sarapan dengan ubi, ketela, jagung, kadang-kadang juga mereka sarapan ketan sesuai kemampuan masing-masing, atau bahkan dengan secangkir kopi saja. Bahan-bahan sarapan biasanya telah siap sebelum matahari terbit. Selesai sholat subuh, bapak-bapak dan anak-anak yang telah dewasa mulai sarapan dengan minum kopi. Sarapan yang disuguhkan dalam piring yang ditempatkan di talam. Ayah dan anak lelakinya yang telah dewasa duduk menghadapi sarapan untuk makan bersama-sama, menyantap ubi dan lain-lain. Berbeda tata caranya dengan makan nasi. Ketika makan sesuatu selain nasi dapat lebih santai dan tidak terikat tradisi. Orang-orang Sasak yang mampu baik di kota maupun di desa pada umumnya menyediakan nasi dengan lauknya sebagai bahan sarapan pagi. Pagi-pagi sesaat sebelum berangkat ke tempat kerja, masing-masing sarapan sudah terhidang di atas meja makan. Anak-anak yang akan berangkat ke sekolah dapat sarapan lebih dahulu daripada ayahnya yang akan ke kantor. Ibu dan anak-anak yang tidak sekolah sarapan paling kemudian pada hari Minggu atau pada hari libur. Juga sarapan menurut keperluan yang penting. Sarapan telah tersedia di atas meja. Makan siang biasanya dilakukan antara jam 11 sampai jam 2, tergantung pekerjaan anggota keluarga. Yang diberi makan pertama adalah anak-anak kecil yang belum bersekolah atau yang masuk siang atau sore. Namun, makanan untuk ayah sudah disiapkan dan disisihkan tersendiri. Bila anak-anak sudah selesai, baru ayah menyusul. Paling akhir yang makan adalah ibu. Mengambil dari mangkok yang sama, di dekat mereka ibu mereka duduk melayani. Ibu menambah nasi atau sayuran mereka jika isi mangkok sudah mulai berkurang. Kalau ada ikan atau telur di samping sayuran, maka ikan atau telur telah dibagi sama atau tidak sama sekali. Nah, menyuap nasi juga tidak boleh terlalu banyak, sedang-sedang saja. Supaya nasi dapat dikunyah dengan baik, temponya juga harus sedang. Tidak boleh terlalu cepat, tetapi juga tidak boleh terlalu lambat, sehingga menghambat yang lain. Anak-anak yang telah lebih dahulu selesai tidak boleh meninggalkan tempat makan sebelum selesai seluruhnya. Waktu minum mereka juga minum dari kendi yang sama. Ketika mengunyah dan menelan tidak boleh sampai kedengaran suaranya. Mengunyah harus dengan mulut tetap terkatup, suara tidak boleh ada decapan yang keras, dapat menghilangkan berkat. Sari makanan akan lari karena mendengar suara decapan yang keras. Karena itu dilarang sekali anak-anak membiarkan remeh-remeh nasi berhamburan di tanah atau di kakinya. Remah-remah nasi yang berceceran harus dipungut, dibasuh, dan dimakan. Bila tidak, ibu bercerita kepada anak-anaknya bahwa remah-remah yang tidak akan menangis berbaris pergi mengajak nasi yang masih di dalam tempat nasi. Nah, orang-orang yang menyanyiakan nasi pun akan jatuh miskin. Jauh rezekinya, selamanya tidak pernah sejahtera dan berkecukupan makannya. Ketika semua sudah selesai makan, maka meninggalkan tempat makan. Alat-alat makan disusun dengan rapi. Tiap-tiap anak mencuci tangannya dalam mangkuk pembasuh tangan yang sama secara bergilir. Dan ditingkatkan setiap waktu makan sehingga lama-lama menjadi kebiasaan. Kebiasaan makan juga dipraktikkan bila makan di tempat lain atau tempat-tempat pesta. Seorang anak laki-laki Sasak yang dewasa bila makan selalu menghadapi nasinya dengan duduk bersila, kecuali kalau di tempat darurat seperti di sawah atau ladang yang becek, boleh makan sambil jongkok. Kalau di rumah harus duduk dengan tertib di samping itu karena kebiasaan juga untuk memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya yang masih kecil. Mula-mula tudung saja dibukanya, diletakkannya di tempat yang baik. Dengan mengucap bismillah, garam itu disentuhkan pada ujung lidah. Maka mulailah dia makan dengan tertib. Setiap suapan nasi diikuti dengan lauk atau sayur.
berganti-ganti dengan ambal atau cabai sebagai perangsang. Bila menyendok nasi untuk mengimbuh dengan mempergunakan tangan kanan. Sebelum memegang sendok, tangan harus dicuci terlebih dahulu. Menurut adat tabu, menyendok nasi dengan tangan kiri walaupun dengan alasan kepraktisan bagi orang Sasak untuk beberapa kegiatan tidak boleh mempergunakan tangan kiri. Sebabnya, karena tangan kiri sering dipergunakan memegang yang kotor, terutama untuk bersuci setelah buang air. Demikian pula, tangan kiri tidak boleh dipakai untuk menunjuk. Menunjuk dengan tangan kiri dianggap tidak sopan. Mereka suatu penghinaan bagi yang ditunjuki. Tata kelakuan makan yang diajarkan kepada anak-anak juga selalu dipraktikkan dengan baik oleh seseorang ayah. Maksudnya, sebagai tauladan. Yang praktis, jika pada waktu memulai makan diawali dengan mencicipi garam, maka setelah selesai makan ditutupi pula dengan mencicipi garam. Nah, selanjutnya ada makanan dan upacara. Di suku Sasak ini terdapat adat yaitu disebut dengan begibug. Tradisi mengibug ini dimulai dari tahun 1914 atau 1692 Masehi. Ketika salah satu raja Karangasem yaitu Gusti Anglurah Kut Karangasem berperang menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sasak Lombok. Dikala para prajurit istirahat makan, beliau membuat aturan makan bersama yang disebut menggibug. Hingga saat ini tradisi mengibug masih dilaksanakan di Karangasem dan Lombok. Pada zaman dulu, begibug ini dilakukan di atas nampan yang terbuat dari kayu atau tanah liat, di mana semua bahan makanan ditaruh di atasnya dan dimakan secara bersama-sama. Tapi pada zaman sekarang acara begibug jarang menggunakan dulang, diganti dengan nampan atau wadah lain dan bahan makanannya ditaruh dalam piring masing-masing. Orang-orang yang makan duduk bersila secara teratur dan membentuk lingkaran. Pada acara-acara tertentu, baik upacara adat maupun upacara keagamaan, penyajian makanan memiliki tata cara tertentu. Pada acara tersebut, yang boleh memulai makan adalah para tuan guru atau kiai, lalu tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala dusun, dan tokoh-tokoh yang lainnya, baru diikuti oleh yang lain. Begitu juga setelah selesai makan, yang boleh mencuci tangan duluan adalah tuan guru, baru diikuti yang lain. Nah, yang selanjutnya ada gaya hidup. Kehidupan suku Sasak ini juga masih sangat tradisional. Mereka memilih hidup lebih dekat dengan alam. Rata-rata mata pencahariannya yaitu dari hasil tenun, memproduksi gelang-gelang etnik dan pertanian. Bahkan bangunan tempat tinggal di desa Sade Lombok ini masih menggunakan bahan dasar alam. Dinding rumah dari anyaman bambu dan atapnya juga dibuat dari ilalam. Tapi desa Lombok ini hanya memiliki sekitar 1.500 kepala keluarga dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 700 orang. Pemukiman penduduk suku Sasak yang ada di desa Sade. Lombok Tengah ini juga dekat dengan Bandara Internasional Lombok, sekitar 11 km atau dapat ditempuh dengan waktu 17 menit berkendara. Nah, yang terakhir ada tradisi. Itu ada Bau Nyale, legenda yang berkembang di suku Sasak yang menceritakan seorang putri yang berubah menjadi nyale atau bintang laut sejenis cacing. Yang kedua ada Rebo Bontong, yaitu hari yang dipercaya sebagai suku Sasak yang merupakan hari di mana datangnya bencana serta penyakit. Akan ada upaya yang dilakukan untuk memperingati hal tersebut. Yang ketiga ada Berburus Batu, sebuah upacara yang dilakukan untuk meminta berkah pada Sang Pencipta alam. Mungkin cukup sekian materi penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.